Oke, hari ini gue kedatangan sebuah produk paket ya. Ini isinya itu saya order di Tokopedia, itu namanya chip performance untuk mobil BMW 36 di mesin M40. Nanti chip ini bakalan dipasang di ECU mobil. Oke. Sekarang kita coba unboxing dulu. Pengen tahu dulu bentuknya kayak gimana. Oke. Untuk masalah performanya nanti kita coba install aja. Yuk, kita buka dulu. Ini dia. Ini tuh harganya itu 600.000 ya. Oke, ini udah ada produknya. Nah, ini 600.000, namanya Boss 250. Jadi kalau misalnya beli produk ini harus disesuaikan dengan kode atau barcode yang ada di ECU. Makanya sebelum saya beli, sebelum saya check out, saya itu cek dulu, buka dulu ECU-nya, saya cek dulu barcode-nya dan nomor serinya. Nah, saya juga chat dulu ke sellernya untuk nomor seri itu apakah masuk atau enggak, dan ternyata kata sellernya itu masuk. Dan nanti kita coba install. Ini tuh katanya bisa meningkatkan performa itu sekitar 14 sampai 20 HP dan 15 Newton. Ya bentuknya chip aja kayak gini. Nanti kita buka dulu ini, soalnya pakai baut juga. Untuk kepastiannya bener itu performa itu berhasil atau enggak, nanti kita cek dulu. Sebelum saya pasang bakalan saya cek dulu, saya liatin speedometernya kayak gimana performanya, karena kan untuk yang speedometernya itu RPM-nya itu untuk yang standar itu tertahan di sekitar 5000 RPM, dan ini untuk tuningan chip ini katanya ini bisa di open menjadi ke 7 sampai 7000 RPM. Dan setelah saya lihat review di beberapa channel YouTube yang lain juga, mereka itu mengatakan dan terlihat buktinya bahwa si RPM-nya itu bisa bergerak lebih cepat dibandingkan yang standar. Karena yang standar itu saya juga merasakan itu RPM-nya kok kalau setiap kali diinjek gas itu RPM-nya lambat banget naiknya, turunnya juga sama apalagi. Oke, kita coba buka dulu. Oke, ini tadi udah dibuka bautnya ya. Lagi. Nah, seperti ini chipnya. Oke, sangat simpel. Kita coba buka. Nah, buka, ini dia. Boss Performance Chip Tuning, mereknya Boss, kodenya 520. Oke, kita langsung ke mobil. Oke. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu RPM sebelumnya dan setelah nanti dipasang chip. Oke, kuncinya ketinggalan. Oke, sebelum kita pasang chipnya, kita coba dulu RPM yang sebelumnya itu kayak gimana pergerakannya. Kita udah di mobil, mobilnya belum diangetin sih, harusnya diangetin dulu biar enak tesnya. Ini ya, lihat kita RPM, ini duit, simpen dulu duitnya. Jadi kita cek, cukup satu obeng aja nanti buat buka ECU-nya. ECU-nya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri mobil. Oke, sedepanan sama penumpang. Oke, kita langsung coba aja ya, walaupun kita belum panas mobilnya. Kita langsung coba untuk cek RPM. Banget kan, gila ini nge-lag banget. Kaki udah di mana nih, lihat kaki di bawah ya, kaki sini lihat nginjeknya udah full, tapi ternyata RPM-nya lambat banget pergerakannya. Oke, kita coba lagi. Emang mungkin harusnya mobilnya nunggu panas dulu, tapi sementara segitu aja sebenarnya udah cukup. Kita
panas juga nggak bakal signifikan banget kelihatannya, masih hampir sama aja kayak yang sebelum panas. Oke, segitu kan kita video kan. Oke, untuk posisi ecunya itu ada di sebelah kiri mobil atau ada di sebelah kanan gue ya, di ini di belakang fuse box. Oke, sini ya. Oke, untuk posisi ecunya itu ada di sini. Ini tinggal buka aja baut, karena mungkin ini sebelumnya udah dibuka sama owner sebelumnya dan bautnya udah pada hilang, sisa ada 2 aja. Kita buka. Nah, sebelum buka ini kita buka dulu tutup fuse boxnya, dan kita buka dulu nih relay yang ini nih. Relay yang ini kita buka karena ngalangin nih. Nah, ini yang satu, ini satu, ini untuk yang oksigen itu nggak kepake. Satu, ini main relay untuk seluruh fuse box, dan ini untuk yang relay untuk pompa bensin. Kita buka semuanya biar gak ngalangin, nanti kita buka ecunya. Bawahin dulu, sekarang kita buka penutup ecunya. Bagus, tangan bagus. Kita buka dulu ya, biar lebih mudah. Oke. Nah. Oke. Ini kita buka aja kayak gini penguncinya. Tadi ada penguncinya kayak gini, tinggal angkat kayak gini, buka, nanti juga kebuka sendiri. Kita cabut aja langsung. Hati-hati nih, ada pengen itu, jadi jangan langsung dicabut gitu, tapi diulur aja kayak gini tuh, kayak engsel. Oke, ini ecunya. Ecunya ini untuk kodenya, barcode-nya 17390390001. Kata sellernya ini masuk kode yang ini. Ini 52 sama kayak tadi yang kode chip yang tadi. Ini untuk ecunya ini yang Motronic ya. Oke, kita langsung bongkar aja nanti di sana. Oke, untuk membuka kotak ecu ini kita membutuhkan kunci bintang ukuran kecil. Gue juga gak tahu ini ukurannya berapa. Gue pinjam dari bengkel tadi karena gue gak punya, dan ditanya ini ukuran berapa, dia juga gak tahu. Pokoknya ini yang paling kecil atau gimana gitu. Masih ada, ini cukupnya tuh ya. Sama ini obeng min ya, obeng min untuk mencongkel kuncian ini. Nih, kuncian yang ini nanti kita congkel. Oke, sekarang ini ada kuncian congkelnya, ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Tapi untuk yang dicongkel itu cukup yang 4 aja, 1 2 kiri kanan ya, 3 4 ini aja ya. Yang ini nggak usah, nggak perlu, karena yang ini susah buat dirapetinnya lagi. Karena kan bisa pakai tang ya, karena ini ada tipisannya kayak ini, tangnya masuk ini. Kalau yang ini susah. Oke, kita mulai aja.
ini udah kebuka ya, lumayan. Tadi agak sedikit tricky juga untuk buka kopernya ini, walaupun untuk buka baut dan buka kunciannya ini ya gampang, cuman ini patah. Cuman kayaknya gara-gara kemarin juga setelah hasil buka ya, jadi aja nih patah buat pengunciannya. Ya, semoga gak apa-apa lah, agak ngaruh. Oke, untuk posisi chipnya ini ada di sini ya. Nih, chipnya di sini. Kita buka aja langsung, bisa pakai ini. Kopernya dulu kita buka dulu. Hati-hati ya, jangan sampai kena komponen yang lain. Oke. Nah ini yang sebelah sini ini agak sulit nih, karena agak kebentur sama untuk yang komponen resistor ini nih, sama dioda yang ini nih. Jadi untuk yang sebelah sini lumayan agak susah juga. Kemarin juga sebelumnya saya pernah buka juga, agak sedikit susah, cuman harus hati-hati ya. Nah, oke, baru yang ini. Nah, sip, gampang susah. Oke. Nah ini posisi chipnya di sini. Kita samain dulu sama yang ini. Sama gak nih? Untuk kakinya sama gak? Ini ada satu. Kita buka dulu. Yang ini kan untuk yang custom ini ada berapa nih kakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama gak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sesuai ya. Sekarang kita buka dulu yang ininya. Jangan lupa posisinya nih, posisinya harus sama gini nih. Kan ini ada sedikit coakan nih, berarti ini juga harus disamain nih. Berarti coakannya juga sebelah sini. Oke. Jangan sampai salah. Oh ini nih agak susah, agak kencang juga ini, sedikit dicokel dikit. Cokel dikit. Oke. Sedikit-sedikit aja. Jangan sampai kenapa-kenapa, karena untuk yang chip yang ini juga nanti kita simpan juga buat jaga-jaga, takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Wow, sampai gini ya tadi. Wah, terlalu keras tadi bukanya. Untuk teman-teman nanti hati-hati ya, jangan sampai kayak gini, sayang soalnya ini standarnya. Oke, berarti bukanya harus seimbang, antara kiri dan kanan tuh harus seimbang, jangan sampai bukanya tuh kayak pintu, kayak engsel pintu. Tadi bukanya dengan cara kayak engsel pintu kayak gitu, nanti malah nggak ada pada bengkok kayak gini nih. Kita benerin dulu. Kita rapiin dulu ini sebelum nanti kita simpen. Oke, ini udah sedikit bengkok dikit nih, kita rapiin dulu. Nah, oke. Nah kita sekarang ambil IC yang ini, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini akhirnya udah terpasang juga. Sebelumnya tadi pas pasang emang agak sedikit tricky ya, karena untuk kaki-kakinya ini kadang nggak ngepas ya. Yang ini nih udah agak ngepas, ada yang ke dalam, ada sedikit keluar. Paling nanti dipas-pasin aja. Mungkin ini nggak terlalu rapat ya, kayak yang sebelumnya yang standar ini udah saya masukin box yang ini, yang chip yang baru, biar nggak hilang, biar kalau ada apa-apa bisa dipakai lagi. Ini mungkin nggak kenapa-kenapa ya, yang penting ini
bisa terkoneksi aja. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung tutup aja. Oke, yang paling ini udah terkunci yang sebelah sini. Oke, ini udah terkunci ya. Mari kita coba aja. Gue bakalan ditutup rapat dulu, ini paling tutup sementara aja dulu. Nanti kalau misalnya udah oke, gak ada masalah mobilnya, baru nanti saya kencengin dan saya langsung rapiin lagi. Oke, terus kita mau ke mobil lagi. Oke, sekarang kita coba untuk pergerakan RPM-nya. Wih, mantap nih. Ternyata setelah dipasangin chip, berfungsi juga, RPM-nya lebih cepat dibanding sebelumnya. Bisa nyampe ke 6000. Apa sampai ke mau tuh ke 7000, cuman saya gak berani karena mesinnya saya pikir nggak terlalu sehat lah. Oke, chipnya ternyata bagus, walaupun sebelumnya pas saya cek itu RPM pas awal itu waktu gak dipanasin ya, sebelum dipanasin itu kayak masih lambat ya itu pergerakan RPM. Sekarang itu udah bagus, udah nyampe ke 6000 lebih. Keren sih, berarti ini berfungsi. Oke, mantap. Jadi kesimpulannya setelah memakai chip yang BOSS ini ya, chip untuk performance yang disimpan di ECU ini ternyata berfungsi juga. Oke, dan kayaknya gue bakalan pakai terus. Kita lihat performanya ke depannya kayak gimana, dan semoga ini nggak ada masalah apapun, dan semoga mobil ini baik-baik aja dan bener HP-nya itu meningkat. Karena gue juga gak tahu angka HP-nya itu meningkat ke 14 HP atau enggak, karena ini nggak di dyno ya. Tapi secara feel mungkin ini akan bagus ya. Secara feel itu sebelumnya saya tuh pakai dulu ya ini tuh. Jadi ada beberapa hari setelah pemasangan chip baru saya coba direkam untuk RPM-nya, karena sebelumnya RPM-nya tuh hampir sama aja. Ternyata setelah saya pakai ini bagus juga. Jadi gini, pas di awal saya pasang chipnya, saya coba untuk RPM-nya itu ternyata masih sama aja. Bisa dibilang hampir sama aja, RPM-nya itu nggak bergerak secara cepat, bahkan untuk ke 6000 agak sulit. Makanya saya coba dulu ke jalan. Pas di jalan ternyata wah ini meningkat nih untuk performanya. Karena sebelumnya saat di AC itu mobil itu kayak ngeden banget, tapi setelah dipasang chip ini walaupun di AC ternyata lebih powernya lebih naik ya, lebih ada gitu. Nah baru setelah saya pakai dulu di jalan, dipakai jalan dulu, saya baru sekarang nih cek RPM di saat lagi diem gitu, lagi panas, dan ternyata emang sekarang udah pergerakan lebih cepat. Oke, jadi saya bilang berhasil lah ya, bisa kepake lah chip ini, atau apa namanya, berarti berfungsi. Oke, kayaknya kedepannya bakalan saya pakai terus dan semoga ini nggak kenapa-kenapa. Oke, yang mau pakai untuk chip ini bisa cek di link di bawah aja. Thank you.